Perkenalkan, nama saya Nur Zalfa Aprilianti dengan NPM 0211230008 dari kelas G. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang inflasi Indonesia dan tantangan ekonomi utama. Jadi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, di mana inflasi menjadi persoalan utama. Fenomena kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus ini telah berdampak signifikan kepada kehidupan masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional. Memahami definisi, penyebab, dan dampaknya menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan mengendalikan inflasi di Indonesia. Definisi dan penyebab inflasi. Yang pertama ada definisi inflasi. Inflasi sendiri didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga dan dari jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur inflasi adalah harga indeks konsumen atau IHK. Penyebab inflasi, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama seperti kenaikan harga, kebijakan moneter, dan fiskal yang ekspansif. Yang terakhir ada jenis-jenis inflasi. Inflasi dapat dibedakan menjadi inflasi demand full, cost push, dan campuran, tergantung pada penyebab utamanya. Jadi inflasi demand full sendiri terjadi ketika permintaan akan barang dan jasa dalam suatu ekonomi melebihi kapasitas produksi. Misalnya, saya ingin membeli sebuah ponsel terbaru yang sangat populer, terus juga banyak orang yang menginginkannya, tetapi jumlah ponsel yang tersedia terbatas. Dari jumlah tersedia yang terbatas itu, permintaan juga semakin meninggi. Nah, otomatis penjualan akan menaikkan harga ponsel tersebut. Penyebab utama inflasi demand full sendiri peningkatan pendapatan. Yang kedua ada kredit yang mudah, dan yang ketiga ada ekspektasi terhadap inflasi. Yang kedua ada inflasi cost push. Inflasi cost push terjadi ketika biaya produksi suatu barang atau jasa meningkat. Kenaikan biaya produksi ini kemudian dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Nah, penyebab utama inflasi cost push itu sendiri, misalnya kenaikan harga minyak dapat meningkat biaya produksi berbagai barang, sehingga harga barang-barang tersebut juga ikut naik. Terus yang kedua ada kenaikan upah. Jadi kayak kalau misalkan upah naik, otomatis biaya produksi pada perusahaan juga akan meningkat. Terus yang terakhir ada inflasi campuran. Inflasi campuran adalah kombinasi dari inflasi demand full dan cost push. Dalam kondisi ini, baik peningkatan permintaan maupun kenaikan biaya produksi secara bersama-sama mendorong kenaikan harga. Contoh dari inflasi campuran adalah misalnya terjadi peningkatan terhadap permintaan mobil karena adanya program pemerintah yang memberikan insentif pembelian mobil baru. Namun pada saat yang sama terjadi kenaikan bahan baku seperti besi dan aluminium yang digunakan untuk membuat mobil. Jadi kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi ini akan mendorong mobil menjadi lebih mahal. Ada dampak inflasi terhadap perekonomian. Yang pertama ada dampak positifnya. Inflasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan konsumsi. Inflasi juga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan mendorong inovasi. Yang kedua ada dampak negatif. Inflasi juga dapat menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya hidup, dan mempengaruhi nilai mata uang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Yang terakhir ada dampak pada masyarakat. Inflasi berdampak pada pertumbuhan standar hidup, peningkatan kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Kelompok berpendapatan rendah cenderung akan lebih berasa atau lebih terasa karena dampak negatif yang ditimbulkan. Lalu selanjutnya ada sejarah inflasi di Indonesia. Yang pertama ada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi mencapai ratusan persen per tahun.
akibat kebijakan yang kurang stabil. Yang kedua ada masa Orde Baru. Pada masa di bawah Orde Baru, inflasi dapat ditekan dan dikendalikan dengan baik, dengan tingkat inflasi yang relatif rendah dan stabil. Yang terakhir ada masa krisis 1998. Krisis ekonomi 1998 menyebabkan inflasi kembali melonjak tinggi, mencapai hampir 80% per tahun sebelum akhirnya kembali stabil. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi. Yang pertama ada permintaan agregat. Peningkatan permintaan agregat yang tidak diimbangi oleh kenaikan penawaran dapat mendorong kenaikan harga-harga. Yang kedua ada biaya produksi. Kenaikan bahan baku, upah, dan biaya lainnya akan meningkatkan biaya produksi dan mendorong kenaikan harga. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif serta peningkatan tarif atau pajak dapat menyebabkan inflasi. Yang terakhir adalah ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga di masa depan dapat mendorong perilaku konsumtif dan mendukung inflasi. Lalu selanjutnya ada kebijakan pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Yang pertama ada kebijakan moneter. Bank sentral memainkan peran penting dalam mengendalikan inflasi melalui instrumen kebijakan moneter seperti pengambilan suku bunga dan jumlah uang beredar. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal seperti pengendalian harga, subsidi, dan pajak untuk menekan inflasi. Yang ketiga ada koordinasi kebijakan. Koordinasi yang baik antara kebijakan moneter dan fiskal sangat penting untuk mencapai target inflasi yang ditetapkan. Yang terakhir ada stabilitas pasokan. Kebijakan untuk menjaga stabilitas pasokan bahan baku dan barang-barang pokok dapat membantu mengendalikan inflasi. Peran bank sentral dalam menjaga kestabilan harga. Yang pertama ada penetapan suku bunga. Bank sentral dapat menaikkan harga suku bunga untuk menekankan laju inflasi dengan mengurangi permintaan agregat. Yang kedua ada operasi pasar terbuka. Melalui operasi pasar terbuka, bank sentral dapat menjual atau membeli surat berharga untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Yang ketiga ada pengawasan perbankan. Bank sentral mengawasi dan mengatur perbankan agar tidak terjadi kredit ekspensif yang dapat memacu inflasi. Upaya masyarakat dalam meningkatkan inflasi. Yang pertama ada penghematan. Masyarakat dapat melakukan penghematan dengan mengurangi konsumsi barang-barang non-esensial untuk mengurangi tekanan inflasi pada anggaran rumah tangga. Yang kedua ada diversifikasi investasi. Masyarakat dapat mendiversifikasikan portofolio investasinya dengan aset-aset yang tahan terhadap inflasi seperti emas, properti, dan saham. Yang terakhir ada peningkatan produktivitas. Masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dengan bekerja lebih efisien atau mengembangkan keterampilan baru atau untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja. Lalu selanjutnya ada strategi bisnis di tengah tekanan inflasi. Yang pertama ada efisiensi operasional. Perusahaan dapat mengoptimalkan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, dan mencari sumber-sumber pembiayaan yang lebih murah. Yang kedua ada penyesuaian harga. Perusahaan dapat menyesuaikan harga jual secara bertahap untuk mengkompensasi kenaikan biaya produksi tanpa kehilangan daya saing. Yang terakhir ada diversifikasi bisnis. Perusahaan dapat mendiversifikasi produk, jasa, atau pasar untuk mengurangi resiko dan menjaga stabilitas pendapatan di tengah tekanan inflasi. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi inflasi di Indonesia merupakan tantangan ekonomi yang harus dihadapi secara komprehensif dengan memahami definisi, penyebab, dan dampak inflasi, serta menerapkan kebijakan yang efektif, baik oleh pemerintah, bank sentral, maupun masyarakat Indonesia, dapat menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya-upaya seperti koordinasi kebijakan, pengawasan pasokan, efisiensi operasional, dan diversifikasi bisnis merupakan langkah-langkah yang ampuh yang dapat ditempuh untuk menghadapi inflasi. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, Indonesia dapat
mewujudkan perekonomian yang stabil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.